error-error di Elma itu masih terjadi. Ada konsep yang namanya otodidak. Interior kelasnya perlu diperbaiki, Pak. Jadi madrasah itu fleksibel. Tentang Praspa, Terus tentang keefektifan tentang PJJ, banyak siswa yang belum paham materi, banyak siswa yang tidak serius dalam belajarnya. Menurut Bapak gimana cara mandua biar bisa efektif PJJ ini? PJJ itu satu kondisi kalau boleh saya ibaratkan seseorang yang belum bisa berenang, bahkan belum pernah lihat kolam dan sungai, tiba-tiba mereka harus diceburkan ke sungai dan dia harus bisa berenang, maka dia akan berusaha sekuat tenaga. Bagi mereka yang punya semangat belajar tinggi, dia akan terus belajar dan belajar. Tentu ini tidak dimiliki oleh semua anak. Lagi-lagi bagaimana komitmen kita untuk masa depan kita, bagaimana semangat kita untuk masa depan kita, terkembalinya pada kita semua. PJJ adalah sebuah keniscayaan yang harus kita laksanakan. Gak mungkin mengumpulkan anak-anak di madrasah. Resiko kesehatannya jauh lebih berbahaya daripada apa yang kita dapatkan melalui pelajaran yang kita jalankan secara luring. Oleh sebab itu, kondisi ini saya berharap anak-anak bisa tetap survive, belajar dengan baik sehingga hasilnya tetap maksimal. Setuju, Pak. Soalnya sebenarnya kalau efektif atau tidak itu tergantung siswa sendiri. Ya. Kalau karakter dia ingin niat belajar, pasti tetap belajar. Ada konsep yang namanya otodidak. Iya, pasti itu. Ya. Konsep-konsep itu lagi dibutuhkan banget. Pembelajaran di sekolah-sekolah di Indonesia itu kan standar banget sih. Nggak bisa luar biasa juga enggak, rendah juga enggak, dia ambil jalan tengah. Artinya apa? Daring dan luring itu hanya dalam kondisi saja. Tetapi bagaimana kembalinya pada diri anak ini, dia berhitung betul tentang masa depannya. Banyak juga yang lebih suka daring karena dia lebih berekspresi, Pak. Juga gitu. Ya. Mungkin sebagian anak seperti itu, dia bisa nggak perlu seragam-seragam, bisa belajar tanpa mandi dulu, tanpa gosok gigi dulu, dia bisa belajar dari rumah. Ya tentu masing-masing punya karakteristik. Nah, gitu. Dan ketika luring akan datang, apakah metode ujian online seperti itu akan tetap dilaksanakan? Ya. Hadirnya platform Elma di madrasah se-Indonesia disambut baik oleh madrasah kita tercinta. Madrasah tidak tanggung-tanggung, madrasah menyiapkan baik itu sarana fisik maupun personelnya ya. Jadi Bapak Ibu guru kita juga kita berikan pelatihan-pelatihan sehingga terbiasa dengan digital, terbiasa dengan daring. Elma kemarin untuk PAS kita udah uji coba kan di tengah semester dulu. Nah, di tengah semester kendala-kendalanya kita evaluasi, kemudian kita perbaiki saat kita pas kemarin. Saya lihat errornya relatif kecil. Ketika saya pantau itu kan guru-guru kita hadir semua itu ya. Guru mapelnya hadir untuk memantau dengan tetap social distancing, kami fasilitasi dan sebagainya. Guru asuh dari BK juga hadir mendampingi sehingga anak-anak yang belum bangun atau anak-anak yang lalai langsung ditelepon. Hanya 1-2 anak per kelas itu udah jalan dengan baik. Begitu selesai saya cek udah muncul nilainya. Anak-anak bisa diberitahu kamu mau perbaikan atau tidak sudah bisa kita jalankan. Nah, boleh dibilang kemarin Elma kita sukses. Pastilah margin error nggak ada. Kita tidak bertemu fisik aja sering ada errornya, apalagi daring ya, masih ada. Kita dikunjungi kemarin, tim Jakarta datang ke sini, Pak Kasubdit, Pak Dr. Ahmad Hidayatullah, dan beliau mengapresiasi. Tentu ini platform aplikasi, bagaimana manajemen ini? Nah, kita siapkan manajemen yang insya Allah bagus. 1, saya siapkan tenaga proktor 4 orang, biar tidak kecapean. 2 orang teknisi, sistem jaringan dikontrol terus. Kemudian kita hadirkan guru mapel, kita hadirkan guru PA, kita hadirkan guru BK, anak-anak kita beri bantuan kuota internet. Jadi gak ada alasan, Pak, kami gak bisa ikut karena gak punya kuota, gak bisa. Semua udah kita beri, begitu ya. Ada lagi Pak, satu pertanyaan yang sangat banyak dilontarkan oleh siswa kelas 11. Praspa. Tentang Praspa, samalah seperti tentang HP. Jadi madrasah itu fleksibel. Saya mengambil kebijakan fleksibel.
harus dihitung berdasarkan data, harus dihitung manfaat dan mudaratnya. Kalau banyak manfaatnya bisa oke, no problem. Tapi kalau di situ nanti memunculkan kemudaratan, dalam kondisi kita masih pandemi seperti ini, ayolah dicari solusinya. Kalau kakak-kakakmu kelas 12 sedang menyiapkan program soscam ya, mungkin nanti dengan pola meminimalisir ketemu, tapi lebih banyak ke daring. Kalau Praspa, kalau kondisinya memungkinkan kenapa tidak, dan tidak ada keharusan kan kelas 11 harus Praspa kan enggak kan. Praspa kapan-kapan juga boleh. Itu kan kunjungan kampus ada, kemudian refreshnya juga ada. Namanya orang berkawan 3 tahun nggak pernah jalan bareng-bareng rasanya kan kurang abdol dan sempurna. Saya kira nggak perlu menjadi sesuatu yang debatable untuk kita semua, enggak. Fleksibel aja lah, kalau memang itu harus diadain dengan catatan semua harus sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah gitu. Oke. Terus ada siswa yang menyampaikan bahwa sekolah kita, terutama kelas, interior kelasnya perlu diperbaiki, Pak. Gimana, Pak? Saya masuk di sini 2016 ya, akhir itu, dan saya sudah melakukan banyak hal tentang ruang kelas kalian. Awal pertama yang saya lakukan bukan memperbaiki ruang kepala madrasah loh. Yang saya perbaiki ruang kelas loh. Coba lihat apa yang berubah dari ruang kelas kalian. Dulu kipas anginnya cuma 1 di tengah. Sekarang kanan kiri ada kipas angin. Dulu lampu. Dulu ada neon kan panjang, 1 nyala 1 enggak. Kipas angin di tengah saja bunyinya krekek-krekek. Sekarang kanan kiri ada kipas. Lampu semua ada 4 tuh ya, 1 kelas. Philip lagi, terang lagi, ada 4. Karena itu bagi saya hal yang urgent untuk pembelajaran anak. Yang kedua, semua kelas sudah saya cat itu. Catnya baru semua itu. Beberapa yang harus saya cat ulang, ini lagi proses. Kita sudah ke ruang ke-10, pembersihan perapian. Nanti kalau sudah masuk, fasilitas kayak meja, kursi yang kondisinya kotor ya. Kalau bagusnya saya kira kita udah perbaiki banyak kursi. Anak-anak sendiri sih yang bikin kotor, stiponya itu. Nah, ini kalau saya carikan tukang kelamaan. Nanti bisa rame-rame penggosokannya, 1 anak gosok 1 meja, habis itu kami pelitur ulang, udah cantik. Nggak beli baru, Pak? Saya kira meja kursi kita jauh lebih bagus daripada yang baru. Saya jamin. Kenapa? Kursi bangku kita ini dibuatnya tahun 60-an, 70-an dengan bahan kayu jati yang sangat kuat. Coba bayangkan, kalau kursi-kursi kita ini tidak kursi-kursi yang handal, sudah dipakai sekian puluh tahun, masih bagus. Bandingkan dengan kursi-kursi yang ada yang warnanya agak keputihan itu dibelinya sudah tahun 90-an, udah banyak yang rusak. Kalau orang dunia pertukangan itu nagel. Jadi penyambungannya itu tidak pakai paku kan itu. Pakai bambu itu. Kayak ini, Pak. Dan itu kuat sekali. Kursi-kursi silakan lihat. Saya akan mengklasifikasikan. Kursi-kursi akan saya keluarkan yang ukuran ketinggiannya sama 1 kelas. Bentuknya sama 1 kelas. Ini program saya ke depan. Setelah itu akan saya nomori. Karena ini aset negara yang harus jelas, bangku ini nomor berapa, kursi nomor berapa, letaknya di mana, tidak boleh dipindah semaunya. Itu aset negara. Ini bagian dari manajemen aset yang kita tangani. Sebab kepala madrasah itu punya 2 tugas utama, yang satu kuasa pengguna anggaran, yang ketiga kuasa pengguna barang. Nah, ketika menggunakan anggaran, saya harus bisa mempertanggungjawabkan kepada pemerintah bahwa uang yang diberikan oleh pemerintah yang berasal dari pajak ini, benefit yang menerima anak-anak rakyat. Serupiah pun harus bernilai pendidikan, serupiah pun harus bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua, penggunaan barang. Makanya di beberapa titik selalu kita kontrol, kita beri nomor dan sebagainya, agar kita menggunakan barang tidak semena-mena. Barang tetap terjaga dengan baik karena ini bukan milik kita. Ini milik pemerintah, milik negara yang bersumber dari uang rakyat yang harus bisa dipakai adik-adik kita ke depan. Harus kita jaga. Tetapi secara umum anak-anak bisa lihat banyak tambahan fasilitas lah di beberapa titik. Di komputer juga kemarin sudah saya belikan 10, server juga sudah ada tambahan-tambahan, terus akan kita tambah. Saya berharap di madrasah ini baik di dalam kelas maupun di luar kelas menjadi zona-zona favorit untuk anak-anak. Nanti ada beberapa titik yang bisa menjadi spot untuk bersantai, spot untuk foto dan sebagainya. Kan kita beri depan seperti itu. Pertanyaan terakhir, Pak. Harapan Bapak untuk Bapak sendiri setelah pensiun? Dari dulu konsep saya sederhana. Khairun nas anfa'ul linnas. Itu yang diajarkan Rasul kita.
Allah telah memberikan anugerah kepada kita yang luar biasa. Iman, Islam, secara biologis kita sempurna. Kita punya orang tua yang bisa membiayai dan sebagainya dengan segala keterbatasan dan segala kondisi yang masing-masing. Siapa tahu orang terbaik di antara kita? Anfa'hum linnas, yang memberikan manfaat kepada orang lain. Karena itu insya Allah pada periode 2 kami akan terus bekerja, target memberikan kebaikan-kebaikan baik untuk anak didik yang akan belajar bersama kita semua, juga untuk madrasah kita ke depan yang lebih bagus. Bangsa, negara menunggu kalian semua, menunggu adik-adik kalian semua. Jangan biarkan sumber daya alam yang luar biasa ini terambil oleh orang lain karena SDM kita yang nggak bagus. Ya, kita harus punya SDM yang tinggi, dan memperbaikan SDM itu, kualitas SDM itu sangat ditentukan oleh posisi yang paling strategis, yakni pendidikan. Kualitas pendidikan akan menentukan masa depan bangsa. Makanya Indonesia kita, pemerintah kita mengalokasikan anggaran nggak tanggung-tanggung, 20% untuk pendidikan. Kalau anggaran Indonesia kita 1 tahun itu 2.500 triliun, maka untuk pendidikan sudah di atas 500 triliun, luar biasa itu. Begitu besar anggaran yang disiapkan. Nah, tentu ini harus dikelola dengan baik, manfaatnya harus diterima anak-anak, masa depan milik anak-anak. Kita sudah selesai. Kita sudah dianugerahi Allah pekerjaan mulia bagi menjadi seorang guru. Dapat 2, dunianya dapat rezeki halal, barokah, thayyib. Akhiratnya insya Allah dapat, yakni ilmu yang bermanfaat. Tentu itu. Harapan saya seperti itu, anak-anak ke depan bisa menjadi lebih bagus, lebih berkualitas. Karena fasilitas yang didapatin anak-anak kita sekarang jauh lebih bagus. Dan tantangan ke depan anak-anak jauh lebih berat dibanding ketika kami masih sekolah dulu. Kami sekolah dengan menulis cukup, sekarang nggak bisa lagi. Semuanya serba cepat, semuanya serba digital. Kesulitan apa-apa, kalau dulu nyari guru nanya, sekarang tinggal nombol aja, ngomong. Nanya langsung dijawab oleh Master Google itu. Dan cepat sekali, akurat sekali. Ini tantangan kita ke depan. Saya berharap anak-anak bisa memanfaatkan dengan baik. Saya pun pasti sekian tahun kemudian akan memasuki usia purna tugas, akan tetap mengabdi untuk dunia pendidikan. Ya, bentuknya tentu beda, menyesuaikan dengan situasi kondisi. Tapi konsep dasar kita, pegangan kita, harapan kita, tujuan kita tetap khairun nas anfa'hum linnas. Alhamdulillah Pak, udah selesai. Terima kasih Pak telah menjawab pertanyaan semuanya. Dan saya sangat mengapresiasi telah Bapak menjawab seluruh pertanyaan kami. Dan mungkin kami kalau mendengar jawaban langsung dari seorang pemimpin itu langsung dingin Pak rasanya Pak. Sangat suka gitu Pak. Terima kasih buat semuanya. Semoga pertanyaan kalian terjawab dan tunggu di talk selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya lali aku.